Ya, baik selamat pagi peserta didik sekalian, yang ada di rumah atau yang di tempat yang jauh, yang pagi hari ini mungkin tidak mengikuti kegiatan pembelajaran dengan, jarak jauh, mungkin ada yang sakit atau ada yang lagi, apa namanya, lagi, sibuk kerja mungkin sambil belajar dan pembelajaran pagi ini adalah pendidikan kewarganegaraan, materinya saya share. Eee, topik pembahasan kita Topik pembahasan kita seperti pertemuan pada 3 minggu yang lalu tentang materi. Saya akan bukakan materi. Ya, ya, sabar ya. Pelajaran sebentar, ini data kelulusan. Kita bersabar sedikit. Ya, ya ini materi pembelajaran kita. Ya, mohon bersabar ya, mohon bersabar. Ya, kita barusan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tentang, ah, bagaimana seperti apa kita telah dibebaskan oleh karena kita telah memperoleh kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena kita telah mendapatkan kemerdekaan yang sesungguhnya, maka wajiblah kita sebagai warga negara patut kita melaksanakan kewajiban-kewajiban kita seperti kita menunaikan tugas, hak dan kewajiban kita. Sebelum kita mendapatkan hak, kita harus tunaikan dulu kewajibannya. Baik itu kita hubungan kewajiban antara manusia dengan manusia sesama kita, antara manusia dengan warga negara dengan bangsa, dengan negara, antara manusia dengan Tuhan. Itu satu mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Oleh sebab itu, dengan pelanggaran hak dan kewajiban, kita patut mengidentifikasi dan mengenali pelanggaran atas atau pelanggaran atau kepenuhan hak dan kepatuhan dan kepenuhan atau ketaatan kita dalam melaksanakan atau merealisasikan hak dan kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap bangsa dan negara. Patutlah kita membela negara. Patutlah kita berbangga sebagai warga negara. Patutlah kita merayakan hari raya kemerdekaan Republik Indonesia. Jangan sampai kita tidak berkewajiban uh,
mengekspresikan atau memperingatkan atau uh, memberikan semangat kepada uh, nusa dan bangsa di hari-hari besar. Kita mungkin belum menaikkan bendera merah putih, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan atraksi, kegiatan gebiar-gebiar dan sebagainya. Itu bagian dari ekspresi perjuangan kita tunaikan. Kewajiban kita selanjutnya adalah, implikasi dari itu adalah kewajiban kita membayar pajak, kewajiban kita menjaga keamanan, ketertiban, kewajiban kita untuk menjaga hak hidup orang lain, kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan, kewajiban kita untuk bisa membahagiakan orang lain. Itu sebagai warga negara dan juga sebagai manusia, sebagai masyarakat. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Kita patut menghormati Tuhan, patut melaksanakan kehidupan yang takut akan Tuhan. Patut kita melakukan ini. Untuk itu, peserta didik diajari untuk bisa memahami konteksnya. Kita belajar untuk peserta dapat memahami hak dan kewajiban. Kita belajar agar peserta dapat memahami ciri-ciri pengingkaran hak dan kewajiban. Ketika kita memenuhi kewajiban, bagaimana dengan orang-orang yang tidak memenuhi kewajibannya? Justru orang-orang yang peserta didik yang tidak memenuhi kewajiban, maka kita arahkan untuk dia bisa memenuhi kewajiban. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah masalah yang serius dalam tata kelola negara dan masyarakat. Dan dua isu ini seringkali terkait dalam memiliki dampak yang luas terhadap keamanan dan stabilitas sosial, hukum, dan keadilan. Mari kita telah secara bersama-sama dalam dua aspek ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus taat dan hormat, menjunjung tinggi nilai-nilai ketaatan dan nilai-nilai yang menjadi kewajiban kita. Ketika kewajiban kita sudah lakukan, maka hak kita adalah negara menyiapkan, khusus kita di dunia pendidikan, negara memberikan jaminan kepada setiap warga negara memperoleh pendidikan yang layak. Kita punya hak yang perlu kita dapat adalah hak dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara, menjunjung tinggi dan menghormati perbedaan yang ada. Nah, untuk itu, ketika kita tidak melakukan, maka kita disebut pelanggaran. Pelanggaran seperti apa yang kita lakukan? Pelanggaran hak merujuk pada tindakan atau kebijakan yang mengabaikan atau melanggar hak-hak dasar. Bisa hak sebagai warga negara kita langgar, tidak membayar pajak, tidak menjaga keamanan, tidak mengikuti upacara perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diamanatkan, yang disyaratkan oleh pimpinan lembaga, dan sebagainya. Itu merupakan pelanggaran-pelanggaran. Pelanggaran kita adalah tidak membayar, kita sudah dapat hak, tapi kewajiban kita mungkin tidak membayar SPP. Kewajiban kita terhadap orang tua, kita sudah dipelihara, dibesarkan, dikasih pakaian, dikasih makan, minum, dipelihara oleh orang tua sampai besar, sampai cantik-cantik, tapi ganteng-ganteng. Tapi setelah besar orang tua suruh tidak bisa. Nah, itu pengingkaran, jadi pengingkaran. Penyalahgunaan hak asasinya. Hak asasi itu hak kebebasan setiap orang, tapi ada batasannya. Kita tidak bebas di rumah tangga, di keluarga. Kita tidak bebas sebebas-bebasnya. Karena hanya demi hak asasi manusia, hak kebebasan hidup, kita harus hidup tanpa tidak menghormati orang tua, tidak mengikuti peraturan orang tua. Bukan bagi itu dari sisi rumah tangga, keluarga. Dari sisi warga negara, jangan karena kita bebas sebebas-bebasnya, kita protes presiden, pemerintah, kita lakukan kehidupannya seenak hati. Di saat kita ada karena hak asasi manusia, jadi kita hak mencari kehidupan. Hari ini hari raya, tetapi kita ada di pasar. Kita tidak merayakan hari kemerdekaan, kita ada di laut. Seperti kita lupa kewajibannya. Nah,
Itu sama dengan orang tua pelihara kita besar, kita diberikan kenyamanan, dilindungi. Coba nanti masyarakat sebentar bermasalah. Negara yang hadir untuk menjadi pembela. Negara yang mengadili orang-orang yang bersalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk itu hak kita diberikan hak konstitusi. Hak asasi dibarengi dengan hak konstitusi, maka kita harus hidup berdampak, hidup merealisasikan amanat undang-undang. Pelanggaran hak asasi manusia dapat mencakup penahanan sewenang-wenang, penyiksaan, persekusi terhadap kelompok minoritas, dan pembatasan kebebasan berbicara dan berkumpul. Hak konstitusi di banyak negara, konstitusi menjamin hak-hak tertentu kepada warga negara, seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum. Pelanggaran hak konstitusi terjadi ketika hak-hak ini tidak dihormati atau dilindungi dengan baik. Untuk itu sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi hak-hak kita sebagai warga negara dan juga kewajiban kita sebagai warga negara. Hak ekonomi, sosial, dan budaya ini mencakup hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh kesehatan, hak memperoleh pendidikan. Hari ini banyak kita yang sedang bekerja sambil belajar. Itu kita sudah mendapatkan banyak hak. Kita diberikan bantuan BPJS kesehatan, BPJS ketenagakerjaan. Banyak tenaga kerja yang pergi ilegal, pulang negara bertanggung jawab. Mengurus dokumennya, pulang. Itu hak kita yang kita diperoleh. Banyak warga negara yang sudah tidak bisa lagi sekolah di saat usia sekolah. Tidak bisa lagi. Tapi PKBM Harapan Bangsa hadir untuk menjadi penerus daripada amanat undang-undang, menjadi pertanggungjawaban daripada konstitusi itu, melaksanakan pendidikan. Sehingga ketika negara mengambil posisi seperti itu, maka kita pun patut untuk melaksanakan kewajiban. Kalau bekerja sudah punya gaji, Nofrida, kalau kerja sudah punya gaji, bayar pajak. Jangan tidak bayar pajak. Menjaga keamanan, menjaga ketertiban, upacara, atraksi kegiatan kenegaraan ikut. Jangan masa bodoh, itu ikut. Kemarin Ibu Guru dorang ajak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan atraksi-atraksi memperingati HUT RI ke-79. Banyak peserta yang tidak ikut. Peserta-peserta itu saya jaminkan walaupun nilai PKN itu dikasih kurang. Karena tidak belajar tentang, dia tahu bahwa itu dia sedang melakukan pelanggaran haknya. Dia sedang melakukan pelanggaran kewajiban. Pelanggaran kewajiban. Jangan heran, karena kita yang menanam pasti kita menuai. Jangan heran kalau kita tidak bisa memberikan kepada negara, tapi kita mau minta negara terus. Jangan heran sewaktu-waktu negara apatis dengan kita, karena kita tidak menghormati kewajiban kita untuk bisa merealisasikan kepada negara. Gitu. Kemarin Bapak RT dalam sambutan, RT 25 dalam sambutan upacara HUT itu, di selesai upacara dia berikan sambutan. John Kennedy dengan Aristoteles memberikan pandangan yang sama. Jangan bertanya kepada negara apa yang negara berikan kepada kita, tapi bertanya kepada diri sendiri, apa yang sudah kita berikan kepada negara. Nah, banyak masyarakat, banyak warga negara yang hari ini tidak bisa memberikan apa-apa, tidak bisa melaksanakan kewajiban kepada negara. Tetapi kalau kebijakan-kebijakan politik melalui negara kadang-kadang tidak tepat waktu, diprotes, di demo, dan sebagainya. Nah, itu bentuk-bentuk kepercayaan, bentuk-bentuk pengingkaran terhadap hak dan kewajiban. Untuk itu dengan materi ini, pasca HUT RI ke-79, dengan materi ini saya berharap kita semua bisa menyadari dan memahami hal-hal seperti itu.
Jangan sampai kita tidak memahami konteksnya, tidak memahami apa namanya prinsip kita, tidak memahami posisi kita sebagai warga negara, lalu kita juga salah tidak melakukan itu. Nah, pengingkaran kewajiban warga negara itu merupakan bagian dari definisinya adalah tindakan atau sikap yang mengabaikan tanggung jawab atau kewajiban yang harus kita penuhi. Kita punya hak dan kewajiban. Hak kewajiban kita sebagai orang terhadap anak kita sebagai anak kepada orang tua ada hak, ada kewajiban. Dipelihara, sudah besar, sudah bisa buat sesuatu, orang tua suruh standar-standar aturan dalam rumah tangga kita ikut. Kewajiban kita terhadap negara juga seperti tadi Pak jelaskan. Kita negara memberikan kenyamanan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan. Nah, itu nanti dibaca di Undang-Undang HAM. Undang-Undang di UUD 1945 bab 10 sampai dengan bab 10A sampai dengan 10J itu dibaca. Itu tentang hak asasi manusia ada di sana. Nah, dalam hal itu mencakup apa kewajiban kita? Kewajiban hukum, kewajiban sosial, dan kewajiban politik. Kewajiban hukum adalah kita patut mematuhi hukum dan peraturan. Kalau bawa motor, kendaraan, ya bawa pakai helm, punya SIM, STNK diperhatikan. Nah, kewajiban sosial apa? Wajib melibatkan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat seperti berpartisipasi dalam kegiatan sosial, menjaga keamanan publik dan mendukung usaha kolektif untuk memajukan komunitas. Kewajiban politik ikut serta di dalam pemilihan umum, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota, DPR, itu kewajiban politik. Bisa berhakim, warga negara punya hak dan kewajiban adalah bisa mencalonkan diri atau memilih orang lain ataupun memilih diri sendiri, atau ketika mencalonkan diri sendiri maka bisa memilih diri sendiri. Jangan kita yang calon malah kita pilih orang lain, itu konyol. Nah, dampak dari pengingkaran kewajiban itu bisa juga kita telah melakukan pelanggaran. Itu kita membangkitkan konflik. Dapat pengingkaran kewajiban itu dapat menyebabkan ketegangan antara individu dan negara atau kelompok, kehilangan kepercayaan, kerusakan sistem ketatanegaraan. Nah, solusi yang kita ambil adalah kita tekankan pendidikan dan kesehatan. Ya, seperti ini. Kalau tidak belajar, kita tidak tahu hak kita apa, kewajiban kita apa. Maka itu belajar supaya tahu. Belajar baik itu offline atau online. Nah, supaya kita bisa tahu kita punya tugas dan tanggung jawab. Menegakkan hukum. Kita harus mengikuti hukum peraturan. Bahwa tadi Pak bilang, bawa motor atau mobil harus dokumen lengkap. Reformasi kebijakan. Ya tentu reformasi kebijakan ada terletak pada pemerintah dan sebagainya. Nah, itu ada di pemerintah. Meletakkan kewajiban. Dialog dan negosiasi. Ada hal-hal yang dirasa belum menyenangkan, harus dilakukan negosiasi atau dialog dan minta bantuan dan dukungan dari pihak-pihak. Nah, ini beberapa materi yang terkait. Mungkin dari materi penjelasan Pak ini ada hal-hal yang mau disampaikan untuk bisa kita pelajari bersama. Semoga ini. Hari ini memang ada kegiatan asesmen nasional sehingga bentar ya, cek monitor. Itu ada peserta yang lalu lalang di areal itu, apakah dia tidak asesmen kok? Tolong diperhatikan. Piket peserta-peserta yang keliaran itu tolong diperhatikan. Cek kontak ya atas tabung asesmennya.
Ya, hari ini juga ada kegiatan asesmen nasional di ruang asesmen, jadi kita tapi tidak mengurung kita tidak melaksanakan tugas pembelajaran. Mungkin ini siapa ada Nufrida? Nufrida Palo. Ya, ya Pak. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada Pak. Tidak ada. Tugas sudah kerja ke belum? Iya. Tugas. Tugas apa Pak? Tugas. Tugas ada di sistem tuh, ada di setara daring tuh. Oh sudah ada. Ah, tugas sudah Oh kira login. belum Bapak. Hah? Oh kira belum Bapak. Jadi berarti masuk ke itu ya, Setara setara daring. daring yang punya kelas 9 kemarin kok? Iya, Atau ada password sendiri? masuk di setara daring. Oh gitu ya Pak. Oke Pak. Oh, kemarin kelas 9 ya? Iya, kemarin kan kelas 9 jadi Oke, nah, itu tugasnya ada belum di masuk. sistem, ada di sistem. Oke Mungkin baik Pak. pantau di grup. Kayaknya dia punya room tersendiri itu, room tersendiri. Iya, soalnya udah pernah coba tapi tidak bisa. Yang punya kelas 9 kan hanya nama yang masih terdaftar di situ. Tapi kelas 10 belum ada. Oh, iya iya iya. Sebentar, sebentar. Saya cek ya. Iya Pak. Mungkin terkait ini ada mau bertanya, silakan. Belum ada Bapak. Oh, belum ada. Sekarang ini masih di ini ya, masih di Jakarta Kak? Iya Pak. Oke, ntar saya cek. Cek dulu supaya. Kelas 10 ya. Iya Pak. Penugasan modul 1. Nah, ini tugas ada nih. Hmm. Hak Ada dan pakai ID baru kok Pak. Yang punya ID kelas baru. 10. Itu dia Iya. ID baru. Itu dia ID baru, nanti Oh nanti coba coba minta ID baru di grup ya, supaya wali kelas iya kirimkan. Pak. Oke Pak. Sip. Oke, Terima kasih Pak. siap ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, tugasnya tolong dipantau tugasnya supaya bisa dikerjakan ya. Oke siap laksanakan. Oke, baik. Terima kasih. Sampai jumpa pada minggu depan. Semoga Iya bisa Pak. melaksanakan pembelajaran secara mandiri dengan baik. Amin. Ya, baik, Tuan. Ya.